Semua agama mengajarkan agar umatnya menjalankan ibadah puasa. Menurut Profesor Yoshinori Ohsumi, penerima hadiah Nobel Kedokteran tahun 2016, puasa merupakan pemicu autofagi. Apa itu autofagi dan apa manfaatnya bagi kesehatan dan umur panjang? Silahkan tonton video ini sampai habis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insya Allah kami akan membuat video tentang kesehatan dan psikologi 2 kali dalam seminggu. Bagi Bapak Ibu teman-teman semua yang baru menemukan channel ini, silahkan subscribe karena dukungan Bapak Ibu teman-teman semua sangat kami perlukan untuk pengembangan channel ini ke depannya. Terima kasih. Pemenang Nobel tahun 2016 menemukan dan menjelaskan mekanisme yang mendasari autofagi, yaitu sebuah proses mendasar untuk menghancurkan dan mendaur ulang komponen-komponen dari suatu sel. Kata autofagi berasal dari kata Yunani auto yang berarti diri dan fagin yang berarti makan. Jadi autofagi merupakan makan sendiri. Konsep ini muncul selama tahun 1960-an ketika para peneliti pertama kali mengamati bahwa sel dapat menghancurkan isinya sendiri dengan membungkusnya dalam membran, membentuk vesikel atau kantong seperti karung yang diangkut ke kompartemen daur ulang yang disebut lisosom untuk didegradasi atau dihancurkan. Proses tersebut terjadi di dalam sebuah sel. Kesulitan dalam mempelajari fenomena tersebut membuat sedikit yang diketahui sampai dalam serangkaian eksperimen brilian di tahun 1990-an, Yoshinori Ohsumi menggunakan ragi roti untuk mengidentifikasi gen yang penting untuk autofagi. Dia kemudian menjelaskan mekanisme yang mendasari autofagi dalam ragi dan menunjukkan bahwa proses canggih serupa terjadi dalam tubuh manusia. Penemuan Ohsumi mengarah pada paradigma baru dalam pemahaman kita tentang bagaimana sel mendaur ulang isinya. Penemuannya membuka jalan untuk memahami pentingnya autofagi dalam banyak proses fisiologis seperti adaptasi terhadap kelaparan atau respon terhadap infeksi. Mutasi pada gen autofagi dapat menyebabkan penyakit, dan proses autofagi terlibat dalam beberapa kondisi termasuk kanker dan penyakit saraf. Puasa sebagai pemicu autofagi. Puasa di mana seseorang membatasi asupan kalori untuk jangka waktu yang lama tampaknya membawa manfaat kesehatan yang luar biasa. Ini termasuk penurunan berat badan, pengendalian diabetes dan tekanan darah yang memengaruhi fungsi jantung dengan baik, dan dengan demikian meningkatkan umur panjang. Monyet dan tikus yang diberi diet rendah kalori seperti itu telah hidup lebih lama secara signifikan daripada rekan-rekan yang diberi makan secara teratur. Para peneliti telah menemukan bahwa membatasi kalori mengubah gen kita menjadi mode pelestarian atau kelaparan. Dalam mode ini, mereka sangat tahan terhadap penyakit, stres seluler, dan memulai proses seluler yang disebut autofagi. Dalam mode ini, tubuh mulai membersihkan bahan-bahan lama dan berbahaya, mulai memperbaiki dengan mendaur ulang, dan merekonstruksi komponen yang rusak. Puasa juga merangsang produksi hormon yang menguntungkan seperti hormon pertumbuhan yang meregenerasi bahan seluler segar dan memicu pembaruan sel. Selama puasa, sel memecah protein dan komponen sel lainnya dan menggunakannya untuk energi. Selama autofagi, sel menghancurkan virus dan bakteri dan menyingkirkan struktur yang rusak. Ini adalah proses yang sangat penting untuk kesehatan sel, pembaruan, dan kelangsungan hidup. Puasa intermittent dengan meningkatkan autofagi membantu dalam menunda dan mencegah terjadinya penyakit degenerasi dari saraf atau neurodegeneratif
seperti penyakit Parkinson dan Alzheimer. Baru-baru ini muncul data yang sangat menggembirakan mengenai kegunaannya dalam mencegah dan bahkan mengobati kanker dengan atau tanpa intervensi lain. Profesor Yoshinori Otsumi menyatakan bahwa ketika penelitian tentang autofagi telah berkembang, menjadi jelas bahwa autofagi bukan hanya respon terhadap kelaparan. Peran autofagi juga berkontribusi pada berbagai fungsi fisiologis seperti menghambat sel kanker dan penuaan, menghilangkan zat berbahaya atau patogen, dan membersihkan bagian dalam sel. Kekurangan kalori, terutama yang berasal dari protein, telah terlihat memicu autofagi. Autofagi juga terkait erat dengan dua hormon terkenal lainnya, insulin dan glukagon. Saat kita berpuasa, kita menurunkan insulin dan meningkatkan glukagon yang sekali lagi merangsang autofagi. Untuk menginduksi atau memicu autofagi, kita harus menghabiskan simpanan glikogen yang ada di hati sebagai sumber energi instan yang meniadakan inisiasi kelaparan, dan itu berlangsung selama 14-16 jam. Oleh karena itu, autofagi dimulai hanya setelah simpanan glikogen di hati habis. Di lain pihak, pandangan umum bahwa perut kosong dari makanan menyebabkan tukak lambung atau penyakit pencernaan tidak memiliki dukungan ilmiah sama sekali. Pengurangan risiko diabetes dan penyakit jantung adalah beberapa manfaat yang terkait dengan puasa yang dikaitkan dengan proses ini. Dr. Rubinstein optimis tentang manfaat masa depan autofagi untuk mengobati penyakit. Laboratoriumnya menemukan bahwa protein terbentuk dalam gumpalan di saraf orang dengan penyakit seperti Alzheimer dan Parkinson. Dr. Rubinstein menyatakan bahwa jika Anda mengaktifkan autofagi, Anda menghapus protein yang ada pada orang dengan penyakit Alzheimer dengan cepat dan melindungi terhadap penyakit neurodegeneratif seperti Huntington dan penyakit demensia lainnya. Dia berharap suatu hari nanti mungkin ada obat yang tersedia untuk meningkatkan autofagi. Baru-baru ini dilaporkan bahwa perusahaan baru di Amerika Serikat, Kasma Therapeutic, menerima $58,5 juta untuk mencari obat baru guna meningkatkan autofagi. Puasa Ramadan dan puasa Senin Kemis. Puasa selama Ramadan adalah waktu yang ideal untuk proses autofagi terjadi karena membutuhkan 8 hingga 16 jam kelaparan yang membantu memengaruhi virus dan kanker. Muslim menikmati manfaat kesehatan dan manfaat spiritual dari puasa selama bulan suci Ramadan. Puasa 2 kali seminggu mungkin juga cukup untuk mengatur proses fisiologis yang kuat ini. Juga itu adalah praktek rutin dari Nabi Muhammad SAW untuk berpuasa setiap Senin dan Kamis. Selain itu, ada anjuran untuk berpuasa 3 hari setiap bulan. Beberapa ulama mengatakan setiap 3 hari dan yang lain mengatakan secara khusus hari ke-13, 14, dan ke-15 dari bulan lunar. Diriwayatkan bahwa Abdullah bin Amr bin Al-As mengatakan, Rasulullah SAW berkata kepadaku, cukuplah bagimu berpuasa 3 hari setiap bulan, karena untuk setiap perbuatan baik kamu akan mendapat pahala 10 kali lipat. Sehingga puasa 3 hari dalam sebulan seperti puasa seumur hidup. Hadis riwayat Sahih Al-Bukhari nomor 1874. Demikian pembahasan tentang puasa dan hadiah Nobel. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa pada video berikutnya.